Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Timotius 6 dengan tema miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Dalam teks yang kita baca hari ini, kembali lagi Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berwaspada terhadap orang yang membawa ajaran sesat. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ajaran sesat yang artinya ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan atau menyimpang dari kebenaran. Paulus juga mencatat bahwa sifat mereka tidak baik. Ajarannya bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga adalah orang yang sok tahu dan suka bersilat kata. Bisa kita lihat di dalam ayat yang keempat. Kemudian juga mereka suka mencari keributan dan tidak punya pikiran yang sehat. Serta motivasi mereka adalah cinta uang atau materialistis yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan bagi mereka. Paulus menjelaskan, memang ibadah itu jika disertai rasa ucapan syukur akan ada keuntungan besar. Bisa kita lihat ayat yang ke-6. Sebab segala sesuatu sudah ada dari Tuhan. Dengan demikian bersyukur dan cukupkan apa yang ada. Jika sudah memiliki makanan dan pakaian, cukupkanlah. Namun, Paulus mengatakan bahwa ada orang yang ingin cepat kaya dan menghasilkan segala sesuatu dengan cara yang instan. Akan tetapi, hal itu membuat mereka jatuh dalam pencobaan dan menjadi binasa. Saudaraku yang kekasih, perlu kita ketahui bahwa akar dari segala kejahatan adalah karena cinta uang. Karena uang, banyak orang jatuh dan menyimpang dari kebenaran iman dan menyebabkan kehilangan akal pikiran yang sehat, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Akan tetapi bukan berarti uang itu tidak penting bagi kehidupan manusia. Namun, bijaklah dalam menggunakan uang. Jangan sampai dikuasai oleh uang dan membuat kita jauh dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita bahwa ada beberapa perintah yang harus kita lakukan dalam memiliki iman yang kuat. Yang pertama, kejarlah sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yang ketiga, rebutlah hidup kekal atau perkara yang di atas. Kemudian, pesan ini disampaikan agar kita menuruti perintah dengan tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjemput manusia yang layak menerima kehidupan kekal bersamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga ada beberapa pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya memiliki iman yang kuat. Yang pertama, mengingatkan bahwa jangan pernah sombong dan berharap pada hal semu seperti kekayaan. Tidak ada hal yang dapat dibanggakan dari hasil yang kita peroleh karena semua adalah pemberian Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Yang kedua, mengingatkan agar berbuat baik, kaya dalam kebajikan dan suka berbagi kasih kepada setiap orang. Karena hal ini adalah suatu bekal bagi masa depan untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Dalam ayat yang ke-19, inilah janji Tuhan bagi orang yang suka berbuat baik. Yang ketiga, memelihara kepercayaan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan selama masih ada kesempatan. Yang keempat, menghindari omong kosong atau yang bertentangan dengan perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Peringatan ini disampaikan agar kita lebih berhati-hati, supaya tidak menyimpang dari iman kita kepada Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, serta memiliki terus iman yang kuat dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.